Hari ini tanggal 4 September 2023. Tadi saya udah sama Om Apip sudah pergi ke lapangan nih. Sosial eksperimen. Kita cari tahu bagaimana sih respon masyarakat ya. Nah, tadi kita targetnya adalah Gen Z, anak muda gitu kan. Kebetulan tadi di kampus ya. Lucu tadi ya. Kebetulan gini. Ternyata tadi tuh mereka bersedia. Dan alhamdulillahnya mereka tuh tadi mendukung gitu kan. Baik, kita simak videonya ya. Neng, boleh nggak masuk konten YouTube saya? Mau nanya aja nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa ya. Pakai masker boleh? Bebas mah boleh. Nggak juga nggak apa-apa. Kan udah nggak COVID ya. Ini konten sosial eksperimen. Saya bikin aplikasi. Nah, aplikasinya gini nih. Aplikasi ini menurut Neng gimana? Satu-satu ya. Bagus sih, soalnya detail banget kan itu kan, bahkan sampai mereka butuhnya apa gitu. Jadi kayak nanti yang tersalurkan tepat lah gitu loh, apa yang pas mereka butuhkan gitu. Detail banget sih, menurut saya bagus banget. Aplikasinya bagus, jadi ngebantu mereka orang-orang yang kurang. Terus kalau kayak begitu, berarti udah didaftarin atau bagaimana? Didaftarin gimana? Ya bagus sih buat ngebantu, apalagi zaman sekarang kan, terus bisa online kayak gitu, jadi ngebantu banget. Kira-kira aplikasi ini butuh dikembangkan nggak? Iya sih, butuh banget sih, karena jujur saya aja kan baru tahu aplikasi ini kan gitu. Jadi kayak pastinya butuh lebih dipromosin lagi gitu supaya orang-orang lebih banyak. Apalagi kan zaman sekarang masyarakat juga itu ya lagi viral, pokoknya apa yang viral tuh langsung pasti banyak banget yang bantuin gitu loh. Ya, jadinya kayak kalau mereka tahu ada aplikasi ini pasti lebih membantu lagi sih, lebih rata lah gitu loh, nggak cuma yang viral doang gitu. Soalnya kan banyak ya sekarang yang membutuhkan tapi mungkin nggak seberuntung itu untuk viral gitu. Aplikasi ini kan yang bikin saya. Saya kemarin mencoba mempromosikan ini atau mengenalkan ini, bahkan minta dukungan dari pemerintah Kota Tasik. Tapi pemerintah belum merespon. Nah, sekarang saya mencari 1000 dukungan masyarakat. Kira-kira Neng mau ngedukung nggak program ini? Alasannya kenapa sih? Karena ya kayak begini tuh dibutuhin banget sama masyarakat, apalagi buat orang-orang yang kayak kurang kayak begitu. Setuju sih, setuju. Kalau emang butuh bantuan emang harus didukung gitu. Nah, jadi gini, kenapa ini dibikin ya? Dulu saya suka berbagi. Nah, saya tuh dulu nitip yayasan. Tapi saya suka nggak tahu uang itu larinya kemana. Nah, makanya saya mikir, kenapa enggak kita niru konsep Gojek. Gojek itu kan menghubungkan antara yang butuh kendaraan sama yang punya kendaraan kan, langsung ya. Nah, saya mikir, oh berarti kalau begitu, kita sebagai donatur bisa dihubungkan langsung ke penerima. Nah, sehingga dengan cara itu mungkin tidak ada korupsi ya. Pernah ada nggak atau pernah dengar ya konsep seperti ini? Belum sih, belum pernah, jujur ya baru kali ini. Kira-kira ini transparan nggak? Bagus ya, gimana? Apalagi kan langsung dibikinin videonya gitu ya, buktinya gitu. Terus disebutin juga kan nominalnya juga, jadi kayak jelas lah gitu. Kalau emang makanannya itu nyampe ke yang membutuhkan. Kalau misalkan konsep kayak gini ya, terjadi korupsi nggak di jalur bantuan sosial? Insya Allah nggak bakal terjadi korupsi sih, soalnya udah jelas didokumentasiin juga, jadi terpercaya. Saya butuh 1000 dukungan, kira-kira mau masuk nggak di antara 1000 orang itu? Oh. Ya itu juga karena ya peduli sih soalnya kayak gitu, harus dibantu mereka tuh yang kayak gitu. Supaya bisa lebih luas lagi gitu kan, tadi adminnya cuma 1 gitu kan. Mungkin kalau misalnya lebih banyak jadinya lebih tersebar rata gitu. Nah, kita butuh dukungan itu cuma 2. Pertama nomor WA, yang kedua donasi. Jadi donasinya tuh untuk supaya si program ini berkembang. Karena kan ini aplikasi ya. Nah, kira-kira Neng kalau misalkan diminta seperti itu, bersedia nggak? Donasinya seikhlas aja atau seikhlasnya aja? Iya, enggak, bebas aja. Jadi gini, yang namanya dukungan ya untuk program real seperti ini itu ternyata tidak hanya cukup misalkan secara lisan. Jadi saya kemarin udah nyoba tuh, banyak yang mendukung, tapi ketika bicara mengenai aplikasi kita kan butuh bayar server ya.
belum lagi nanti bayar admin gitu. Kira-kira masuk akal nggak kalau gitu? Memang ya, harus secara finansial juga sih butuh dukungan. Benar ya? Tapi kalau misalnya dukungan secara nomor WA itu maksudnya kayak gimana? Kenapa? Kalau dukungan secara nomor WA itu maksudnya kayak gimana? Nah, jadi WA itu untuk kita melaporkan progres. Nah, kita kan setelah donasi ya. Nah, kita kan setelah donasi harus tahu dong, donasi kita tuh larinya kemana gitu. Misal nih, walaupun donasinya cuma Rp2.000 ya, kita harus tahu 2.000 kita tuh jadi apa. Jangan sampai kayak gini nih, ada orang nih kayak sekarang ya, tahu-tahu minta donasi, dikasih tapi nggak tahu kita kejelasannya kayak apa. Bener nggak? Nah, jadi si nomor WA itu nanti kita kirim. Misalkan channel YouTube-nya apa, terus nama aplikasinya apa, websitenya apa. Jadi setelah kita donasi, kita bisa mengikuti progres. Nah, belum lagi nanti yang serunya, ketika 1.000 dukungan itu udah ada, saya kan pergi lagi tuh ke wali kota. Saya pergi lagi ke DPRD. Karena kan tugas memelihara kemiskinan itu tugas pemerintah. Gimana? Jadi saya mau nanya, masuk akal nggak kalau kayak gitu? Iya sih. Jadi kita punya tim. Nah, kita punya tim, cuman tim kita itu jujur ya, kehabisan bensin di tengah jalan. Jadi kita pakai dana masing-masing. Karena untuk membuat data ya, data kayak tadi ada video, ada foto, ternyata lumayan berat juga. Kita harus ke lapangan, kita harus bikin video, bikin konten kan. Nah, kalau misalkan yang dibantuin cuma satu nggak ada masalah. Ini kan warga miskin banyak. Nah, oke, gimana? Kalau nomor WA keberatan nggak? Apa sih kayaknya? Oh, nggak apa. Nggak apa-apa sih. Nah, kalau donasi keberatan nggak? Donasi. Kan seikhlasnya ya. Ya, seikhlasnya. Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa ya? Nggak. Oke. Saya salut ya, saya respect kepada Neng, namanya Neng Grace ya. Tadi satu lagi siapa, ada satu? Satu lagi nggak tahu namanya. Pokoknya siapa. ya yang berbaju hitam lah itu. Tapi yang satu lagi keburu cabut ya. Ya. Ada perlu. Nah, saya salut kepada Grace. Anda tuh anak muda yang tingkat kepedulian terhadap sosialnya tinggi. Tetap seperti itu, jangan berubah, tingkatkan ya. Nah, kalau misalkan nanti sistem kami udah dipelajari, kalau misalkan mau mendukung, jangan ragu-ragu, silakan mendukung, karena kalau misalkan kami dengan sistem tersebut didukung, maka akan banyak warga miskin yang terbantu. Dimanapun kita berada gitu kan, semakin banyak orang yang mendukung, semakin banyak warga miskin yang terbantu. Iya, karena kan logikanya begini, kalau misalkan aktivis sosial tidak bekerja secara profesional, maka warga miskinnya nggak akan banyak terbantu. Ya, benar kan? Karena banyak di Indonesia aktivis sosial itu kehidupannya tidak terjamin, sehingga pekerjaan sebagai aktivis sosial itu hanya sampingan. Ya, bahkan topeng mungkin banyak. Ketika misalkan mereka terpaksa harus memenuhi kebutuhan hidup, terpaksa mereka korupsi bantuan sosial, itu yang mengerikan. Nah, jadi jangan disalahkan ketika aktivis terjebak kepada korupsi bantuan sosial, ketika si aktivis tersebut kebutuhan pribadinya tidak terpenuhi. Nah, bahkan saya berpikir bahwa kenapa agama Islam ada 7 asnaf penerima zakat. Nah, salah satunya itu adalah fisabilillah ya. benar. Nah, itu kan orang-orang yang berjalan di agama Allah. Nah, salah satunya itu kan yang membela warga miskin. Nah, yang membela warga miskin itu kalau menurut saya pribadi itu termasuk fisabilillah. Seharusnya mereka menerima bagian dari zakat tersebut. Jadi kalau misalkan para aktivis sosial mendapatkan gaji, kehidupannya layaknya seperti pegawai bank misalkan, maka mereka bisa membantu warga miskin secara profesional. Ya, benar itu. Ya kan? Nah, tapi ada lagi nih satu fakta ya. Dinas sosial kan banyak tuh PNS-nya, Ya, banyak ASN-nya. Seharusnya mereka bekerja untuk warga miskin secara maksimal, tapi enggak juga ya. Kenapa? Kebanyakan ngopi, Bu. Nah, kebanyakan ngopi katanya kan. Ini mohon maaf nih, koreksi jangan dulu marah nih. Tapi gini loh, Pak, walaupun kita nggak ngomong tuh sebenarnya masyarakat tuh udah tahu gitu. Iyalah. Cuman nggak berani ngomong, nggak tahu gimana tuh.
Jadi kami sebagai aktivis peduli sosial menciptakan sebuah sistem di mana sistem tersebut transparan, akurat, sehingga nanti ketika Anda menjadi donatur untuk membantu warga miskin, Anda akan merasa sangat puas lah. Kenapa? Karena pertama, di sistem kami itu donasi untuk warga miskin tidak dipotong, jadi 100% disampaikan. Kalaupun ada perantara, itu hanya kurir, ya kan? Kalau misalnya Anda nggak mau bayar ongkos kirim, ya silakan aja anterin sendiri ke warga miskinnya. Toh kami sudah menyediakan data penerima bantuan. Jadi ketika Anda menggunakan sistem kami, Anda pun bisa mengetahui nih siapa penerima bantuan Anda, karena Anda sendiri yang milih. Ya kan, jadi ada daftarnya tuh. Misalkan kita nih mau donasi, kita pilih dulu penerimanya siapa. Saksikan kami di video berikutnya. Jangan lupa dukung kami agar warga miskin banyak yang terbantu. Saya Abah Caca. Dan saya Pupiden. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam transparansi. Jangan lupa like, share, and subscribe channel. Oke.